Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya tentang pengantar analisis real pada, yakni fokus pada materi aljabar himpunan. Jadi pada part 1 kemarin kita sudah bahas itu 2 definisi. Nah, pada part 2 ini kita lanjutkan untuk yang definisi ketiga dan seterusnya. Definisi yang ketiga, yakni himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Jadi ada himpunan kosong, biasanya dituliskan seperti ini. Jadi ada huruf awal 2, di dalamnya kosong, atau begini. Jadi ini namanya himpunan kosong. Bila A dan B dua himpunan yang tidak mempunyai unsur sama, yaitu A iris B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B dikatakan saling asing atau disjoint. Jadi ini maksudnya apa? Jika ada dua himpunan, misalnya himpunan A-nya itu 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Nah, A iris B-nya kan tidak ada unsur dari A dan B yang beririsan, maka itu disebut disjoint atau saling asing. Kan A iris B-nya dari kedua himpunan ini kan tidak ada, ya kan? Di A itu 1 dan 2, B itu 3 dan 4, berarti tidak ada unsur yang beririsan, tidak ada yang sama di A dan B, makanya irisannya himpunan kosong. Di sini 1, 2, di sini 3, 4, tidak ada yang beririsan, tidak ada yang saling beririsan, berarti dia himpunan kosong. Maka inilah yang disebut dengan saling asing atau disjoint. Jadi himpunan A dan B ini saling asing atau disjoint. Selanjutnya ada yang keempat tuh, ini bukan definisi tapi teorema. Ini teorema masih seputar operasi himpunan irisan dan gabungannya. Jadi misalnya ada 3 himpunan A, B, dan C, maka yang pertama A iris A. Jadi himpunan yang saling beririsan dengan dirinya sendiri, himpunan yang diiriskan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Jadi A iris A itu A, dan A gabung A juga A. Itu yang disebut dengan sifat idempoten. Jadi sifat idempoten itu jika dia diiriskan dengan dirinya sendiri atau digabungkan dengan dirinya sendiri, menghasilkan dirinya sendiri. Oke. Yang B, A iris B sama dengan B iris A. Jadi kalau dia dibalik itu sama saja. A gabung B juga sama dengan B gabung A. Ini yang dimaksud dengan sifat komutatif. Jadi jika dia dipertukarkan posisinya, itu maknanya sama saja. Jadi A iris B sama dengan B iris A. Lanjut yang ketiga, A iris B iris C itu sama dengan A iris dalam kurung B iris C, atau A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Jadi ini dia bersifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dia meskipun pengelompokannya dipindahkan, ini awalnya dikelompokkan terlebih dahulu A iris B, selanjutnya kemudian kalau misalnya yang dikelompokkan B iris C itu akan sama saja nilainya, itu maksudnya. Selanjutnya yang keempat ada A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Jadi ini dia masuk sifat distributif atau pemisahannya. Jadi A iris B, A gabung B, A gabung C, terus irisannya ditambah. Oke. Seperti itu. Ini tentang teorema dari irisan dan gabungan. Next, nah ini tadi hampir sama dengan komplemennya. Jadi definisi kelima, bila A dan B suatu himpunan, jadi ada 2 himpunan A dan B,
maka komplement, oh ya ini tadi kita sudah bahas, ternyata dia masuk ke definisi ini, kayaknya double ya. Jadi tadi komplement dari B, maka dituliskan A minus B, ini dibaca A minus B, jadi ada di A tapi tidak di B. Yang unsur-unsurnya adalah semua unsur di A tetapi bukan anggota B. Jadi fokusnya kalau komplement atau minus. Nah, ini ada notasinya selain dari ini ya, ini juga notasinya. Ada juga beberapa buku yang menulis A minus B, A kurang B, atau ini A minus B, sama saja. Nah, dari definisi inilah diperoleh A minus B itu X elemen A dan X elemen B. Oke. Jadi X elemen A, di sini kita ada ini di sini, dan X elemen A dan X elemen dan X bukan elemen B. Lanjut, ada teorema selanjutnya, yakni bila A, B, dan C sebarang himpunan, maka, nah ini teorema untuk gabungan antara operasi komplement, gabungan, dan irisan. Jadi ada 3 sebarang himpunan, yakni A, B, dan C. Maka A minus dalam kurung B gabung C itu sama dengan A minus B iris A minus C. Jadi perhatikan ya, di sini pada saat dia dipisah, oke, tanda gabungan di sini berubah menjadi tanda irisan. Nah, begitupun pada saat di sini irisan A minus dalam kurung B iris C, maka pada saat dipisah A minus B ini berubah menjadi gabungan, gabung A minus C. Ini harus diingat ya. Nah, di sini saya akan membuktikan teoremanya, tetapi hanya ini ya. Saya akan buktikan teorema untuk yang pertama. Untuk yang ini kalian bisa buktikan sendiri sebagai latihan. Perhatikan di sini bawah ini. Jadi pertama-tama yang akan ditunjukkan nih A minus B gabung C. Kita akan tunjukkan apakah dia benar-benar sama dengan A minus B iris A minus C, oke? Nah, di sini A minus B gabung C itu termuat di dalam himpunan A minus B dan A minus C, begitupun sebaliknya. Jadi jika X di A minus B gabung C, maka X ada di A tetapi tidak di B gabung C. Ingat, ini sesuai dengan definisi komplement. Jadi definisi komplement ini X di A tapi tidak di B gabung C. Kenapa di sini tidak di B gabung C? Karena di sini minusnya adalah B gabung C. Jadi kalau di sini A minus B berarti X di A tetapi tidak di B. Di sini A minus B gabung C berarti X di A tetapi tidak di B gabung C. Dari sini X suatu unsur di A tetapi tidak di kedua unsur B atau C. Oke. Benar ya, oleh karena itu X di A tetapi tidak di B dan X di A tetapi tidak di C. Maka X elemen A minus B dan X elemen A minus C, artinya apa? X anggota A tetapi tidak di B dan X anggota A tetapi tidak di C. Nah, dari sini menunjukkan bahwa X ini anggota dari A minus B iris A minus C. Sesuai definisi irisan. Selanjutnya definisi tentang definisi berikutnya itu tentang hasil kali Kartesius. Ini
perkalian dalam himpunan sebenarnya ya. Jadi bila A dan B himpunan yang tak kosong, maka produk kartesius atau perkaliannya, kalau dia membahas produk kartesius dalam suatu operasi himpunan, maka yang dibahas adalah perkalian dari himpunan itu. Jadi produk kartesius akan lebih dari himpunan A dan B adalah ini dia, himpunan pasangan berurut AB dengan A elemen A dan B elemen B. Jadi dia tidak dikalikan sebenarnya, tetapi dikasih batas koma. Jadi misalkan di sini ada contohnya. Jadi jika A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, maka jika dicari A kali B atau dicari produk kartesiusnya atau hasil kali kartesiusnya, maka jangan dikalikan seperti perkalian biasa, tetapi kasih batas koma. Jadi 1,4, 1,5. Jadi masing-masing unsur di A dikaitkan dengan unsur di B. 1,5 lanjut 2,4, 1,4, 1,5. Terus 2-nya lagi 2,4, 2,5. 3-nya lagi 3,4 dan 3, seperti itu. Jadi di sini dia tidak bersifat komutatif ya, jadi beda lagi kalau yang dicari produk kartesius dari B kali A. Oke. Ini sebagai latihan, boleh ya kalian coba cari ini. Kalau produk kartesius untuk A-nya 1, 2, 3, B-nya 4 dan 5, jadi tetap mengikut ke soal yang ini. Coba cari himpunan dari B kali A, produk kartesius B kali A. Oke. Nah, ini juga sebagai soal latihan lainnya tadi. Jadi buktikan jika A subset dari B, tunjukkan bahwa B ini sama dengan A minus B. Jadi kalian bisa gunakan definisi subset, definisi dari operasi himpunan ini, ataupun teorema untuk membuktikan ini. Oke. Nanti kalau selesai tugasnya silahkan upload di Google Classroom lagi, ataukah bisa di screenshot saja kirim ke grup, ke beranda Google Classroom saja. Oke, jadi sekian dulu untuk materi hari ini. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi materi fungsi